Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran PLBJ hari ini, kita akan belajar tentang tantangan lalu lintas yang ada di Jakarta. Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola lalu lintas yang padat dan kemacetan yang semakin memburuk dari tahun ke tahun. Tantangan utama dari lalu lintas yang ada di Jakarta itu ada dua. Yang pertama, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang sangat pesat dan disertai dengan keterbatasannya infrastruktur jalan yang ada di Jakarta, mengakibatkan kemacetan yang berdampak negatif terhadap produktivitas dan lingkungan. Oke, jadi untuk tantangan yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat pesat. Ya, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi, kemudahan kepemilikan mobil, dan budaya masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Banyak keluarga di Jakarta memiliki lebih dari satu kendaraan untuk memenuhi mobilitas sehari-hari. Bahkan sering kalian lihat di satu rumah teman kalian atau tetangga kalian, bahkan kalian sendiri, di rumah itu paling sedikit ada 2 sampai 3 motor. Ya, itu kan salah satu dampak dari pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat pesat. Untuk tantangan yang kedua, yaitu keterbatasan infrastruktur jalan yang ada. Ya, infrastruktur jalan di Jakarta yang ada saat ini tidak mampu menampung pertumbuhan kendaraan yang pesat. Jalan-jalan di pusat kota sudah sangat padat dan sering terjadi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, ya, jam-jam kerja, jam-jam sekolah. Ya, selain itu banyak jalan juga yang rusak dan membutuhkan perbaikan. Ya, ada jalan tol di Jakarta yang sering macet, terutama di ruas-ruas jalan utama. Terus banyaknya jalan arteri dan jalan lokal yang sempit dan tidak memadai karena adanya pembangunan rumah atau jalan-jalan yang masuk-masuk ke gang. Ya, terus yang terakhir adalah belum adanya jaringan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Jakarta secara efektif. Ya, dampak dari kemacetan terhadap produktivitas dan lingkungan, yaitu kemacetan lalu lintas di Jakarta membawa dampak negatif yang sangat signifikan, baik terhadap produktivitas masyarakat maupun kondisi lingkungan. Waktu perjalanan yang lebih lama menyebabkan jam kerja hilang dan menurunkan efisiensi aktivitas harian. Di sisi lain, emisi kendaraan yang meningkat akibat kemacetan memperburuk kualitas udara dan meningkatkan resiko kesehatan masyarakat. Emisi itu zat yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan, ya. Jadi bisa memperburuk kualitas udara, menyebabkan polusi udara. Yang selanjutnya, peran kendaraan umum dalam mengatasi kemacetan. Ya, jadi ini salah satu upaya yang dapat kita tempuh untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta. Kendaraan umum memainkan peran penting dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Dengan menggunakan kendaraan umum, jumlah kendaraan di jalan raya dapat berkurang secara signifikan, mengurangi kepadatan lalu lintas. Ya, coba kalau kita hitung aja, misalnya naik angkot, isinya kan kurang lebih sekitar 12 sampai 13 orang. Ya, kalau 12 sampai 13 orang itu bawa motor sendiri, ya, itu akan sudah mengurangi 13 motor yang ada di jalan. Ya. Jadi yang pertama, menyediakan alternatif transportasi yang lebih efisien untuk perjalanan harian. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. Ya, yang ketiga, mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti bis, kereta api, dan angkutan umum lainnya. Jadi intinya, pemerintah harus memperbaiki sistem kendaraan umum supaya bisa mengurangi kemacetan di Jakarta, agar orang-orang lebih mau menaiki kendaraan umum daripada membawa kendaraan pribadi. Nah, ini ada beberapa jenis kendaraan umum di Jakarta. Yang pertama, Transjakarta, bis Transjakarta, terus ada komuter lain, ada mikrolet, dan ada beca. Ya, untuk bis Transjakarta kalian sudah tahu ada yang berwarna merah, ya, yang ada lambang Jakartanya itu, dan dia mempunyai jalur khusus. Ya, ketika kita kendaraan pribadi masuk ke situ, kita bisa kena tilang.
Terus ada komuter lain. Komuter lain itu adalah kereta komuter yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga di sekitarnya. Terus ada mikrolet. Mikrolet itu yang biasa kita kenal dengan angkot. Ya, jadi angkutan umum berbentuk minibus yang melayani rute-rute lokal di Jakarta. Ya, ini becak juga udah sering kalian lihat ya, kendaraan roda 3 yang masih ditemukan di beberapa wilayah Jakarta. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis kendaraan yang barusan saya sebut. Yang pertama, bis Transjakarta memiliki kelebihan sistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjangkau berbagai wilayah. Namun ada juga kekurangannya, yaitu terbatas pada koridor tertentu, antrian panjang di jam sibuk. Ya, jadi kalian setiap jurusan pasti koridornya berbeda. Nah, yang kedua adalah komuter lain. Kelebihannya perjalanan lebih cepat, nyaman, dan menjangkau wilayah-wilayah penyangga. Namun ada kekurangannya terbatas pada jalur rel dan jadwal yang terbatas, sering penuh juga di jam-jam sibuk. Nah, untuk mikrolet, kelebihannya adalah menjangkau area yang sulit dijangkau bis, tarifnya lebih terjangkau, namun kekurangannya tidak terjadwal. Kondisi kendaraan tidak selalu baik, sering terjadi kemacetan. Ya, bahkan angkot itu pun kadang satu jenis angkot dengan satu jenis lainnya berada di satu jalur yang sama, ya itu juga bisa menyebabkan kemacetan. Terus yang kedua, beca. Ya, kelebihannya dapat menjangkau gang-gang sempit, lebih ramah lingkungan. Namun kekurangannya perjalanan lambat, terbatas untuk jarak dekat, dan kurang aman. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kendaraan umum. Yang pertama, mengembangkan koridor Transjakarta yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta untuk memperluas jangkauan layanannya. Yang kedua, melakukan integrasi sistem antara Transjakarta, komuter lain, dan mode transportasi lainnya. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas armada. Armada itu berarti mobilnya ya, mobilnya atau keretanya. Ya, ketersediaan bisnya, mengganti bis-bis tua dengan bis-bis yang lebih baru ya, agar keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjaga. Yang keempat, menerapkan tarif terpadu. Jadi disesuaikan tarifnya ya, antara jarak dekat dengan jarak jauh, atau menggunakan sistem pembayaran elektronik seperti Jaklingko sekarang sudah diupayakan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah mengembangkan infrastruktur pendukung seperti adanya halte, terminal, dan sistem perjalanan yang lebih baik. Oke, selanjutnya, kalau tadi peran dari pemerintah, kalau sekarang ini peran masyarakat kita yang bisa kita lakukan. Yang pertama, merubah mindset. Mindset itu pola pikir. Ya, masyarakat perlu mengubah persepsi bahwa menggunakan kendaraan umum adalah pilihan yang lebih baik daripada kendaraan pribadi. Yang kedua, partisipasi aktif. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan menggunakan dengan memberikan masukan dan kritik konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Jadi kita boleh mengkritik pemerintah, tapi dengan kritik yang membangun. Terus yang selanjutnya, mempromosikan dan mengadvokasi. Jadi masyarakat dapat mempromosikan penggunaan kendaraan umum di lingkungan sekitar dan melakukan advokasi itu tadi ya, memberikan kritik kepada pemerintah untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang memadai. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Ya, dengan memilih untuk menggunakan kendaraan umum sebagai pilihan utama, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan tugas. Ya, ada 5 soal seperti biasa. Kalian kerjakan di buku tulis. Nanti kalau ada soal atau materi yang masih belum dipahami, nanti kita akan bahas di sekolah. Ya, untuk yang soal nomor 1, tuliskan 2 tantangan utama yang dihadapi lalu lintas di Jakarta. Tadi yang sudah saya jelaskan. Terus yang kedua, tuliskan 2 moda transportasi umum selain Transjakarta yang ada di Jakarta. Ya, yang ketiga, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari beca. Yang keempat, tuliskan 3 peran kendaraan umum dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Yang terakhir, tuliskan 2 cara yang menurut kalian paling bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Oke, sekian pertemuan untuk PLBJ hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.